days, Richard Chase will be taken from the jail here to San Quentin State Prison, where he will be housed on condemned row. Richard Trenton Chase was found guilty of first-degree murder and sentenced to death. Pernahkah kalian mendengarkan sebuah cerita tentang The Killer Vampire? Yaitu pada tahun 1977, seorang pria telah melakukan 6 kali pembunuhan berantai dalam 1 bulan tersebut. Dan tak hanya sekedar membunuh dari korban-korbannya ini, pria ini juga menghisap darahnya layaknya seorang vampir. Ya, pria ini bernama Richard Trenton Chase. Dia lahir di California pada tanggal 23 Mei 1950. Nah, dan untuk kalian yang belum kenal, nama saya Katamoji dan inilah Lapak channel saya. Richard sendiri sebenarnya dia itu lahir dari keluarga yang kurang mensupport dari perkembangannya karena dia diketahui sering mengalami tindakan kekerasan baik melalui verbal maupun kekerasan fisik oleh ayahnya. Tak hanya itu, dari keterangan beberapa saksi mengatakan kalau Richard ini juga pernah mengalami kekerasan seksual oleh ayahnya sendiri. If Chase had suffered no abuse, was his future as a serial killer rooted in neglect? This man was a Tentu saja perkembangan mental dari Richard ini tumbuh ke arah yang negatif. Seperti halnya dia sering menyiksa binatang-binatang kecil, membunuhnya, dan mengeluarkan organ-organ dalam dari binatang-binatang kecil ini. Lalu di saat Richard marah, diketahui juga dia lebih sering cenderung melampiaskan kemarahannya dengan cara membakar sebuah barang yang dia miliki ataupun barang yang orang lain miliki. Tak hanya itu, di usia remaja, Richard tumbuh malah ke arah yang lebih negatif lagi. Dia mulai kecanduan dari obat-obatan terlarang. Karena kecanduan dari obat-obatan terlarang ini, Richard mengalami gejala delusional. Dia tidak bisa membedakan mana kenyataan dan mana hanya imajinasinya saja. Jadi seperti yang saya jelaskan, Richard ini sudah di tahap remaja, dia sudah tidak tahu mana lagi kenyataan dan mana lagi yang tidak nyata. Nah, tapi di saat itu Richard mulai menyadari dari penyakitnya ini dan dia berinisiatif mencari cara untuk mengobati penyakitnya. Lalu dia pun pergi ke dokter ataupun ke psikiater untuk mengatakan keluhan-keluhan yang sering dia alami. Akan tetapi pada tahun itu, Richard kurang puas dari pengobatan yang dilakukan oleh dokter-dokter yang ia jumpai. Disitulah dia mulai berpikir untuk mencari cara mengobati dirinya sendiri. Namun, ide gila mulai timbul dari kepala Richard ini. Yang dimaksud dengan ide gila ini, dia mulai membunuh binatang-binatang dan mulai memakannya secara mentah. Ya, kalau hanya sekedar memakan secara mentah ya sih nggak apa-apa ya kan. Tapi Richard ini juga seperti kayak mutilasi ataupun mengeluarkan dari organ-organ dalam binatang itu lalu memakannya, meminum darahnya. Karena Richard mempercayai darah segar dari binatang-binatang ini bisa mengobati penyakitnya. Alih-alih terobati, malah pada tahun 1975 Richard mulai keracunan dikarenakan ia diketahui menyuntikkan darah kelinci ke dalam tubuhnya. Dari diagnosa dokter mengatakan kalau Richard ini sebenarnya mengalami skizofrenia, yang mana dia tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Mungkin untuk kalian yang sudah pernah menonton film Smell, kalian bisa tahu skizofrenia ini seperti apa. Setelah mengetahui diagnosa penyakit dari Richard ini, dia mulai melakukan rehabilitasi di sebuah tempat di rumah sakit. Namun beberapa bulan setelah itu, dokter memutuskan untuk memulangkan Richard ke orang tuanya dengan dalih Richard ini sebenarnya sudah sembuh dan bisa dirawat di rumah oleh orang tuanya. Nah, lebih luar biasanya lagi, ibu dari Richard ini malah meninggalkan Richard tanpa pengawasan dan tidak memberikan obat-obatan yang disuruh oleh dokter. Bahkan Richard ini juga dikatakan diasingkan oleh ibunya. Jadi ibunya ini menyewakan sebuah apartemen yang dibiayai oleh ayah Richard. Disitulah Richard dibiarkan tinggal sendiri tanpa pengawasan, tanpa bimbingan, dan tanpa obat-obatan dari dokter.
Ya namanya orang dalam masa penyembuhan, gila aja ya kan ditinggalkan tanpa pengawasan, tanpa obat-obatan. Tentu saja membuat Richard semakin hari semakin memburuk. Richard pun mulai terobsesi untuk melakukan tindakan brutal seperti membunuh orang. Nah, pada tahun 1977, pada akhir tahun 1977, dia melakukan pembunuhan pertamanya kepada seorang pria berumur 51 tahun bernama Griffin. Nah, jadi saat itu Griffin itu sedang mengantarkan makanan untuk istrinya. Richard yang sedang berkendara motor ini langsung menembak si Griffin ini tanpa tahu sebabnya apa. Setelah selesai membunuh dan menghabisi nyawa Griffin ini, di dalam hati Richard mengatakan kalau dia memiliki kepuasan sendiri setelah melihat si Griffin ini mati. Ya, tentu saja jaksa ataupun hakim pada saat itu mengatakan ya Richard ini benar-benar sudah psycho ya kan. Nah, setelah selesai membunuh Griffin, di awal tahun, di bulan Januari 1978, dia melakukan pembunuhan yang keduanya. Korban keduanya ini adalah seorang perempuan yang bernama Teresa. Nah, di saat itu kondisinya Teresa ini adalah seorang wanita yang sangat hamil dan ditinggal oleh suaminya. Si Teresa ini ceritanya lagi keluar untuk membuang sampahnya dan tiba-tiba saja karena mengetahui rumah itu tidak terkunci, Richard langsung masuk ke dalam rumah si Teresa ini. Nah, sampainya balik nih si Teresa dari membuang sampahnya, Richard langsung membunuh Teresa. Tapi agak berbeda dari kali ini. Tidak seperti Griffin setelah ditembak oleh si Richard ini, dia langsung meninggalkan mayatnya begitu saja. Tapi untuk Teresa, dia tidak meninggalkan mayatnya begitu saja. Setelah membunuh si Teresa, melihat Teresa sudah mati, dia lalu memperkosa mayat Teresa ini. Tidak sampai hanya memperkosa mayatnya saja, si Richard yang sudah gila ini menurut saya, dia langsung merobek perut si Teresa ini dan mengeluarkan ususnya, mengeluarkan organ-organ dalamnya, lalu memakannya mentah-mentah. Setelah memakan dan meminum darah si Teresa ini, si Richard pun keluar dari rumah itu lalu mengumpulkan kotoran-kotoran anjing di depan halaman rumah Teresa. Setelah selesai mengumpulkan kotoran-kotoran anjing ini, Richard kembali masuk ke dalam rumah Teresa lalu memasukkan kotoran-kotoran anjing itu ke dalam mulut Teresa. Gila ya. Setelah membunuh Teresa, Richard masih belum puas dengan tindakan yang ia lakukan. Sampailah ia kepada sebuah rumah milik seorang wanita yang berumur 38 tahun bernama Evelyn. Di rumah tersebut, Evelyn tidaklah sendirian. Di saat itu, dia sedang ditemani oleh seorang temannya yang bernama Danny. Dan anak Evelyn bernama Jensen, serta ponakan dari Evelyn ini bernama David yang berumur 22 bulan. Di saat itu, Richard yang melihat si Danny ini langsung membunuhnya di lorong rumah si Evelyn ini. Mendengarkan tembakan dari lorong tentu saja membuat Jensen yang berumur 6 tahun dan Evelyn takut. Evelyn dan Jensen langsung berlari menuju kamar Jensen. Tapi Jensen dan Evelyn tidak selamat. Dia langsung ditembak oleh Richard tepat di bagian kepalanya. Setelah membunuh Jensen dan Evelyn, tentu saja hal itu masih belum membuat Richard yang sudah gila ini belum puas dengan hasratnya. Saat mengetahui si Evelyn ini mati, Richard langsung memperkosa mayat dari Evelyn ini. Agak ngilu sih membaca dari cerita Richard ini sih sebenarnya. Kenapa ini hampir selesai sih. Jadi setelah membunuh si Evelyn, dia memperkosanya berulang-ulang, tidak hanya sekali. Beda dengan Teresa hanya satu kali, sementara Evelyn ini dilakukannya berulang-ulang. Sampailah ia puas, lalu dia mengambil sebuah pisau dan menusukkan ke arah dubur dari si Evelyn ini. Setelah puas melakukan hal tersebut, barulah Richard mulai merobek perut dari Evelyn ini, mengeluarkan organ-organ dalamnya seperti biasa, memakannya dan meminum darahnya. Namun lebih sadis dari Teresa, Evelyn ini dipotong tenggorokannya dan dicongkel kedua bola matanya. Nah, setelah itu, Richard pun kabur dengan membawa mobil milik Danny tadi dan membawa kabur juga si David yang berusia 22 bulan.
Kejadian ini diketahui oleh teman Jason yang sontak langsung melaporkan kejadian ini kepada kepolisian. Tak selang beberapa lama setelah kejadian itu, polisi berhasil menangkap Richard di apartemen miliknya. Nah, barulah pada tahun 1980, Richard dijatuhi hukuman mati. Tapi belum sampai pada tanggal eksekusinya, Richard memutuskan bunuh diri dengan overdosis obat-obatan. Itulah akhir dari kehidupan The Killer Vampire Richard Trenton Chase. Jadi apa yang bisa kita petik dan kita ambil pelajaran dari kejadian ini? Nah, saya sendiri bisa mengambil kesimpulan dari kejadian Richard ini. Sebenarnya saya juga tidak bisa menyalahkan si Richard ini. Ini opini saya aja sih, tidak bisa menyalahkan si Richard ini 100%. Karena sebenarnya yang pertama itu dia mengalami tindakan kekerasan di saat dia berumur 10 tahun. Mungkin sebelum 10 tahun dia juga sudah mengalami kekerasan. Nah, ditambah lagi dia tidak mendapatkan bimbingan dari orang tuanya sampai dia terjerumus ke narkotika. Di saat dia sudah mulai sadar, orang tuanya juga seperti tidak mensupport untuknya. Jadi dia itu kayak dibiarkan saja melakukan pembiaran seperti itu saja. Dan saya teringat sebuah perkataan dari Khalil Gibran yang mengatakan, anakmu bukanlah kepunyaanmu, dia lahir darimu tapi bukan daripadamu. Kau boleh menjaga raganya tapi jangan kau kekang jiwanya. Saya Katup Muji, mohon undur diri, adios, bye-bye.